Oke, Bahno Aslam. Apa kabarnya, Oke Bro? Mas, Demit Budianto. Alhamdulillah bagus, Oh, sehat dan selalu diberi kelancaran. Gimana alham- kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Kamu tuh di sini udah berapa tahun sih? jangan tanya itu, malu saya. Oke. Saya malu dikatakan apa ya? Malu dikatakan TKI sukses. Oke, asli dari mana asli? Kalau saya asli dari Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Jawa Timur ya? Jawa Timur Lamongan. Cuma istrinya orang Banyuwangi. Oh, oke. Jadi sama-sama kerja di Brunei. Dulu masuk ke sini itu calling visa apa lewat PT atau gimana? Kalau dulu kan zaman dulu masih kok saya termasuk masuk 2 kali ya. Nah. Pertama satu majikan dulu dia macam calling visa lah seperti itu. Jadi Ada kenalan yang di sini dulu. dulu saudara yang di sini dia bawa aku ke sini saudara. Jadi dibawa ke sini sampai 2015 kemarin kan aku niatnya untuk sudah cancel dari sini. Akhirnya sudah di rumah 1 tahun, kepengen kesini lagi, jadi cari lagi Numani majikan. gini ya. Ya, kayak gitu memang makanya jangan kayak gitu, jangan punya ucapan atau kata-kata aku sudah kapok di Brunei, jangan seperti itu. Iya, Ini terjadi pada saya sendiri loh. Enggak sampean dhewe. Aku duwe kanca juga ngono. Mulai wis nang omah 2 tahun juga. Aku pengen nang Brunei meneh ya ngono. Lu nemani yo. Memang mungkin kayak gini ya. Memang kalau sudah minum air Brunei itu memang kayak gitu mungkin. Jadi kangen. Tapi nganu memang kaya nang Kalimantan iyo. Nang Kalimantan jare ngangeni juga kok. Jadi kalau menurut saya memang seperti itulah. Jadi intinya janganlah kita mudah ngomong aku udah kapok di Brunei. Tapi nyatanya sudah balik ke Indonesia, balik lagi ke sini. Itu nanti jadi malu sendiri ya. Oke. Terus sekarang kerjaannya bidang apa tuh? Sekarang aku masih dari zaman dulu aku tetap kerja di kontrak gitu loh. Kontrak. Jadi kontrak dalam artian saya semua itu bisa ngerjain seperti simen, pokoknya besi, eksterior, kayu, interior bisa semua. Interior bisa seperti itu. Oke. Tapi kan aku lihat kamu itu kan ada bisnis juga, bisnis online kayak gitu. Kalau bisnis itu memang sudah, saya memang suka bisnis dari zaman dulu kala. Dari sebelum. Terus yang bisnis sekarang ditekuni itu sudah berapa tahun? Kalau yang ini yang saya tekuni dan memang betul-betul saya tuh enjoy ini sudah 2 tahun lah. Sama istri ya? Sama istri. Kebetulan ini sudah dapat ya dikatakan reward banyak lah. Ya bisa di gitu aja. Oke. Terus aku lihat lagi sekarang nge-YouTube lagi itu. Terus kalau dapat duit semua itu mau buat apa? Bukan seperti itu. Ini ya aku cerita sama kamu. Saya mau bikin YouTube itu aku pernah terinspirasi lah ibaratnya dengan konten-kontennya orang yang sukses. Yang sukses tuh dia katanya kontennya orang sukses. Punya channel YouTube, dapat gajian dari YouTube, dia bisa untuk sedekah, untuk apa ya. Itu aku jadi gimana ya, daripada aku nganggur. Kalau misalkan aku bikin konten YouTube gimana ya, kira-kira bisa nggak? Aku awalnya bikin YouTube pun nggak bisa, punya channel tapi nggak bisa, upload video pun saja nggak bisa kok. Terus rencana kapan pulang nih? Nah ini sebetulnya aku sudah mau pulang ini. Bulan 7 kemarin sudah ada tiket. Karena pandemi gini. Karena pandemi yang akhirnya terpaksa aku. Ini masalahnya ini pandemi ini susah. Kalau pulang bisa, tapi kan nggak bisa masuk ke sini lagi gitu. Peraturannya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah pulang mau masuk lagi susah. Yang masalahnya kan ada karantin di sini. Kalaupun bisa masuk, karantinnya mesti bayar sendiri. Bayar sendiri juga. Tapi kan sayang kalau masih pengen di sini ya bagus bertahan saja dulu di apalah. Ya, iyalah. Rindu itu sudah pasti, rindu keluarga, rindu apa ya mesti lah, ya mesti. Ini sudah mau 3 tahun belum bisa balik ini. Seharusnya kemarin bulan itu sudah 2 tahun lebih, mestinya kan sudah cuti gitu. Tapi nyatanya tiket sudah ada, akhirnya pending lagi. Terus
Ini selama masa pandemik ini kerjaan gimana? Kerjaan susah nggak? Kalau kerjaan tetap ada kerjaan. Ya pandemik ini kan di sini kemarin ya. Kalau sekarang kan memang sudah bebas dari pandemik ya. Justru kalau pengaruh sekarang sama kekerjaan. Justru sekarang itu banyak kerjaan. Jadi banyak orang cari pekerja. Tapi masalahnya sekarang orang di sini mau mendatangkan pekerja masih susah, mau mendatangkan barang masih sulit. Nah, masalahnya itu. Jadi sekarang itu banyak orang mencari tenaga kerja, banyak kerjaan yang terbengkalai. Masalahnya nggak ada barangnya. Ya, memang seperti gitu. itulah. Tapi kalau masalah pekerjaan justru malah banyak lah. Kalau saya pikir Terus orangnya pun kurang kayak gitu. ya. Terus ini bro, kan aku kenal kamu yang juga udah lama, tahu, aku tahu kamu udah lama nih, udah lama di sini itu. Apa suka dukanya? Suka duka sudah selalu zong di sebuah usaha atau bisnis. Ya. Pernah ngerasain bersama. Jadi gini guys, nah, kita itu dulu ketemunya pun di sebuah apa ya? Sebuah grup usaha atau investasi lah kayak gitu sepertinya. Terus jadi, zong. Sangat keren sekali gue. Saya sampai aduh kasihan. Bukan 1 juta 2 juta, geng, puluhan sampai ratusan juta. Zong. Aduh, zong. Sudah zong bawa orang lagi ya. Tapi kalau buat saya itu ada hikmahnya juga. Hikmahnya. Jadi dari situ yang zong itu saya ketemu jodoh. Aduh guys. Nah, berarti ini dapat jodohnya di sini. Oh, beruntung ya. Berarti kerja di Brunei selama ini terus dapat istri juga. Dapat istri. Alhamdulillah. Jadi Barakallah. itu. Terus jodoh itu enggak suka ini kan udah lama di sini nih. Suka dukanya apa nih? Sukanya dulu. Dukanya dulu, jangan sukanya dulu. Kalau cerita duka itu ya banyak lah. Setiap hari itu ada duka. Karena namanya yang itu. pasti jauh dari keluarga, Ya, itu pasti. kayak gitu pasti ada ya. Pasti. Terus sukanya. Kalau sukanya kita di sini bisa bekerja. Terus ketika kita punya kerjaan tapi kita tidak lupa dengan ibadah kita masih dapat waktu lah dapat waktu untuk ibadah untuk apa itu sangat membuat saya bahagia. Ya, masalahnya banyak teman-teman BMI buruh migran Indonesia, teman-teman kita ini yang di negara lain itu bahkan tidak mendapatkan waktu untuk beribadah, itu yang kasihan kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semua ya, jadi selama kamu masih mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan waktu untuk melakukan ibadah, itu berarti kalian masih beruntung gitu ya. Karena masih banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita kadang dia tidak dapat cuti, bahkan ya tidak ada waktu untuk sembahyang untuk apa itu. Kalau di sini, kalau alhamdulillah di sini kan negara muslim nih. Kalau negara muslim kayaknya waktu untuk sembahyang dapat, tapi sebagian teman-teman kita kan kayaknya ada tuh yang waktu cutinya itu memang dibatasi banget. Ada yang 1 bulan cuma 1 kali, kadang 1 bulan 1 kali pun dikasih setengah hari saja, setengah hari sudah harus pulang kayak gitu. Tapi guys, itu tergantung orangnya juga. Nah, jadi itu maksudnya cerita suka duka. Terus Mas Bahno ini kan di sini udah lama nih, berarti udah tahu tempat mana-mana sampai sekeliling Brunei gitu ya. Brunei itu kan kecil gini. Ya, kalau cerita soal tempat Brunei, ya mungkin lah dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah tembus. Bahkan ini cerita ini cerita dari tempat yang misalkan tempat orang untuk happy dari dulu sebelum 2015 itu masih ada tempat karaoke kah, tempat apa itu mungkin pernah saya itu semua dari kawasan Brunei ini saya pernah tahu karena saya hobi dulu sebetulnya seperti itu. Tapi sekarang tidak ada. Jadi kalau masalah tempat sekarang sudah kayak tempat-tempat kayak gitu, sekarang di sini itu sudah tidak ada guys, dikurangi guys. Jadi kalau dulu itu ada tempat karaoke, bahkan ada karaoke box dulu di yayasan sekitar sini, ada karaoke box tuh, ada karaoke box itu sekarang sudah dilarang gitu ya. Maksudnya memang untuk negara ini
ya sebagai pendatang ya kita hanya bisa mengikuti aturan di mana negara yang kita tinggali. Ikuti saja aturan. Jadi kalau di negara-negara lain aturannya kan kita juga nggak tahu ya. Jadi yang kami tahu aturan negara di sini kami ikuti gitu aja. Oke, Mas Bahno Aslam, untuk yang terakhir nih, apa pesan-pesan untuk teman-teman kita BMI, Buruh Migran Indonesia, yang berada di luar sana, maksudnya di negara lain, termasuk juga yang berada di negara Brunei Darussalam ini, apa pesan-pesannya? Oke ya, saya sekedar memberi pesan kepada teman-teman yang bekerja di luar negeri, entah itu di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Saudi Arabia, bahkan di negara-negara yang mungkin baru sedikit bekerja dari Indonesia ya. Saya berpesan, bekerjalah dengan baik, ikuti peraturan di mana negara itu kalian berada. Oke. Jadi kalau kita mengikuti peraturan yang ada, kita harus, pokoknya intinya harus menyesuaikan dengan tempat kita bekerja seperti itu. Jadi itu demi keselamatan kita dan demi kebaikan negara kita juga. Jaga nama baik negara kita. Jangan sampai kita membuat malu negara kita. Hindari hal-hal yang tidak bagus lah, seperti yang dilarang oleh negara. Oke, yang melanggar hukum negara itu jangan. Jadi ikuti peraturan negara itu, jangan samakan dengan peraturan negara Indonesia. Dari Mas Bahno Aslam. Oke, terus untuk yang terakhir nih, apa satu kata untuk negara Brunei Darussalam? Satu kata ya. Satu kata untuk negara Brunei Darussalam. Misalnya nih, bagus, indah. Satu kata saja. Damai. Satu kata, damai. Satu kata untuk Brunei Darussalam. Damai. Oke, terima kasih banyak Mas Bahno Aslam sudah mau ngobrol dengan saya. Dan untuk teman-teman semua yang mau ikutan ngobrol di podcast saya, bisa nge-DM atau komen di channel saya, Demi Budianto. Oke, jadi sampai di sini dulu ngobrolnya sama Mas Bahno Aslam. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mau datang ke channelku, sudah mau gabung di channelku. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi membahas topik yang lain lagi. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Bahno Aslam ya, channelnya Bahno Aslam. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan tamu berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.